Malam jemaat terkasih, salam sejahtera. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya. Dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, jangan pengharapan. Oleh karena itu, dengan sukacita, mari berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit buana semesta patut muji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kembali kami bersama-sama bersekutu Tuhan melalui ibadah secara online. Kiranya Tuhan persiapkan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Berkatilah para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pembawa firman-Mu, dan bagi kami semua Tuhan, sehingga ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami akan segala dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 5. Pujian kepada Allah. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Sebab firman Tuhan itu benar. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, ya Yesus Kristus yang Maha Kasih, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, serta urapi dan berkati kami yang akan mendengarkannya, sehingga firman Tuhan itu mampu mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik lagi. Firman Tuhan itu juga boleh mengubahkan kami, agar kami boleh selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, pada saat peneguhan sidi, seseorang yang disidi, dia akan berjanji serta mengucapkan janjinya itu dengan kalimat "ya dengan segenap hatiku" pada saat pendeta menanyakan 3 pertanyaan baginya. Ucapan tersebut tentunya harus ditepati pada saat berjalan seiringnya waktu. Mereka akan diuji apakah mereka menepati janji itu. Sama halnya juga dengan pasangan suami istri. Mereka harus tetap konsisten dan konsekuen menepati janji mereka, yaitu tetap setia untuk mengasihi pasangannya pada waktu senang ataupun susah, pada waktu sehat ataupun sedang dalam keadaan sakit. Kasih mereka itu akan diuji dalam konsistensi mereka untuk menepati janji itu, maupun dalam kesediaan mereka menanggung konsekuensi dari janji itu. Artinya mereka harus tetap setia masing-masing sampai pada kesudahannya, sampai maut memisahkan. Sebab ketika mereka berjanji untuk setia kepada pasangannya masing-masing, janji mereka itu mereka tujukan bukan kepada manusia, tetapi janji itu mereka tujukan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan misinya yang ketiga, Rasul Paulus ingin kembali ke Yerusalem.
Kisah 20 ayat 16. Dan setibanya di Kaisarea, Paulus dan rombongannya tinggal di sebuah rumah Filipus. Setelah beberapa hari tinggal di sana, kemudian datanglah Nabi Agabus dari Yudea. Dan dalam kisah tadi, Nabi Agabus itu menubuatkan bahwa Paulus itu akan ditangkap jika ia pergi ke Yerusalem. Ada di pasal 21 ayat 10. Dan dalam nubuat Agabus sebelumnya, jadi sebelum dia bernubuat bersama-sama dengan Paulus mengatakan tidak usah pergi ke Yerusalem, sebelumnya juga dia pernah bernubuat bahwa apa yang ia nubuatkan itu benar-benar terjadi. Kisah 11 ayat yang ke-28 saya bacakan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga boleh silahkan membuka Kisah pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini pun demikian. Bahwa Paulus nantinya tetap akan pergi ke Yerusalem. Kemudian Paulus di sana akan ditangkap, lalu dibawa berpindah-pindah tempat untuk menjalani pemeriksaan hukum. Sampai akhirnya dia berada di Roma. Jadi memang nubuatan yang dikatakan oleh Nabi Agabus ini bukan dari dirinya sendiri, tidak. Tetapi nubuatan itu memang berasal dari roh Allah atau roh Tuhan. Jemaat, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Nabi Agabus ini? Dia mengikat kaki dan tangannya dengan ikat pinggang Paulus dan mengatakan demikianlah yang akan terjadi pada Paulus di Yerusalem. Orang-orang Yahudi akan menangkap dan mengikat Paulus. Dan murid-murid yang ada di rumah itu juga khawatir. Bagaimana tidak? Guru kesayangannya, yaitu Paulus, akan ditangkap. Tentu juga akan disiksa, tentu akan disakiti. Oleh karenanya mereka meminta Rasul Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Tetapi hati Paulus tetap teguh. Dia mengatakan bahwa ia bukan hanya rela diikat, tetapi juga dia rela mati. Dia rela mati karena atau demi nama Tuhan Yesus. Melihat keteguhan hati Paulus ini, murid-murid akhirnya menjadi pasrah. Dia menyerahkan semua itu pada keputusan Paulus. Mereka berserah kepada kehendak Tuhan dan menyatakan, jadilah kehendak Tuhan. Bahkan kemudian ada dari mereka pun yang ikut Paulus ke Yerusalem. Nasihat murid-murid kepada Rasul Paulus ini adalah nasihat yang penuh kasih, saudara. Mereka tidak ingin Rasul Paulus celaka. Mereka tidak ingin Rasul Paulus disakiti. Tetapi mereka menyadari bahwa dalam kehidupan Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang berkarya atas dirinya. Ada kuasa Tuhan yang bekerja atas dirinya. Jadi selain memang ada rasa kekhawatiran, murid-murid juga yakin dan percaya pasti Rasul Paulus akan disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itulah mereka akhirnya berserah pada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi, kehendak Tuhan yang terbaik, mereka yakini dan mereka imani itu, bahwa kelak ketika Rasul Paulus akan tiba di Yerusalem, roh Tuhan, kuasa Tuhan akan menyertai Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara, singkatnya ada dua kesimpulan. Yaitu yang pertama berbicara tentang ketetapan hati atau kemantapan hati. Dari ucapan ini saudara-saudara terlihat bahwa mereka tidak menilai kemantapan hati Paulus itu sebagai bentuk perlawanan terhadap kehendak Allah. Rencana Tuhan memang Rasul Paulus tahu akan ditangkap di Yerusalem, akan diadili sampai ke Roma.
Penolakan Rasul Paulus terhadap nasihat mereka itu justru malah mendorong mereka untuk menyadari bahwa penangkapan itu adalah yang terbaik dari Tuhan untuk Paulus. Dan dari sana kemudian akan diberitakan, tersebar luas kabar sukacita, kabar Injil sampai ke ujung bumi. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah berbicara tentang iman yang teguh. Penangkapan yang membawa Rasul Paulus ke Roma ternyata menggenapi janji Tuhan di Kisah 1 ayat 8, yaitu murid-murid akan menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Yang dimaksud dengan ujung bumi ini adalah kota Roma. Penganiayaan demi penganiayaan ternyata telah dipakai Tuhan untuk merealisasikan rencananya. Dan semua itu saudara-saudara dialami dan dirasakan oleh Rasul Paulus. Bahkan dia mengatakan, Bapak Ibu Saudara, dia rela mati demi Tuhan Yesus. Dia rela mati demi kabar sukacita yang telah dan sudah diberitakan bagi banyak orang. Dan kita tahu bahwa dari hasil pemberitaan Rasul Paulus ini tidak sedikit orang yang tidak percaya, banyak orang yang percaya. Banyak orang yang kemudian minta diri dibaptis. Banyak kemudian orang yang kemudian bertobat dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Jadi memang iman yang teguh yang dimiliki Rasul Paulus ini menghantarkan pada satu kesimpulan, Injil tetap terus-menerus harus diberitakan. Persoalannya adalah apakah sang pemberita Injil yang menyampaikan kabar sukacita itu dia sama seperti Rasul Paulus, rela dihina, rela dicaci maki, rela dipenjara, bahkan juga apakah dia rela mati? Itu persoalannya. Kembali Bapak Ibu Saudara kepada dua pertanyaan di awal tadi. Kalau seseorang yang sudah disidi, dia akan berjanji dan mengucapkan ya dengan segenap hatiku. Di dalam dirinya, ya dengan segenap hatiku diucapkannya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Maka apakah itu juga menjadi jaminan baginya? Ketika ada berbagai macam tantangan, masalah yang menderanya, atau bahkan ketika juga dia diperhadapkan pada situasi untuk memilih karir, ya. Memilih karir terus menerus, uang mengalir banyak. Tapi apakah dia mau tetap ikut Tuhan atau sebaliknya meninggalkan Tuhan Yesus? Itu pilihan. Atau ketika diperhadapkan padanya, banyak yang anak muda ya, anak pemuda nih kalau disidi, selesai disidi, beraktivitas, bersosialisasi dengan lingkungan, keluarga, sahabat, teman-teman kuliah, atau teman tempat bekerja, pada saat menentukan pasangan calon hidup, tidak seiman. Ketika dia mau pilih siapa? Pilih Tuhan Yesus atau pilih calon pasangannya yang tidak seiman? Padahal ketika dia sudah disidi, beberapa tahun yang lalu dia mengatakan, ya dengan segenap hatiku. Sama juga dengan yang kedua tadi contohnya Bapak Ibu Saudara, pasangan suami istri bertahun-tahun, tapi kemudian rela dia meninggalkan Tuhan Yesus. Rela meninggalkan Tuhan Yesus. Hanya demi apa? Mungkin demi wanita lain, demi pilihan pria idaman lain, atau mungkin juga demi jabatan, karir dan lain sebagainya. Dia tinggalkan keluarganya. Dia tinggalkan istri dan anak-anaknya. Dia tinggalkan Tuhan Yesus. Sebuah pilihan. Tapi Rasul Paulus tidak. Dia berani mempertahankan atau bahkan mempertaruhkan nyawanya demi sang kebenaran. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mungkin tidak mengalami ancaman serius sebagai orang Kristen di Indonesia, namun konsekuensi sebagai orang Kristen kita ini selalu diuji dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita bekerja atau saat kita berkuliah, saat kita berbisnis, saat kita menjalin sebuah relasi dengan orang lain,
dengan keluarga, di tempat lain, lingkungan, masyarakat, tetangga, dan seterusnya. Apakah kita tetap konsisten sebagai orang Kristen dan siap menerima konsekuensinya? Apakah kita memiliki satu kemantapan hati itu tadi dan iman yang teguh itu tadi? Seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Kemantapan hati dan iman yang teguh yang tetap kita tujukan kepada Yesus Kristus. Ataukah saudara dan juga saya, kita memilih sikap kompromi atau ikut arus dunia ini? Semua itu ada pada Bapak Ibu Saudara. Pilihan ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi jikalau kita ingin hidup senantiasa diberkati, hidup kita senantiasa ada dalam pemeliharaan dan lindungan Tuhan, maka tentu kita, termasuk saya juga secara pribadi, harus memantapkan hati kita dan memiliki iman yang teguh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pencobaan dan arus yang ada di dalam dunia ini. Kita tidak dapat atau tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, bahkan faktor apapun untuk mempertaruhkan iman kita. Hanya demi uang misalnya, hanya demi jabatan misalnya, hanya demi pilihan laki-laki lain sebagai calon kita, perempuan lain sebagai calon istri kita. Ya, tetapi kita mantap pada satu keputusan dan iman bahwa aku atau saya akan tetap memilih Yesus. Aku, Bapak Ibu Saudara, tetap mau memilih Tuhan Yesus, beriman teguh kepada Tuhan Yesus sampai pada kesudahannya. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami agar kami memiliki kemantapan hati dan iman yang teguh seperti Rasul Paulus. Kendati pun di sekitar kami Tuhan ada berbagai macam ancaman, pencobaan, gangguan yang kami alami, yang menentukan iman percaya kami. Apakah kami tetap mau mengikut Tuhan Yesus sampai pada kesudahannya, atau kami akan meninggalkan Tuhan Yesus? Terima kasih juga kami boleh diingatkan untuk kami tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Bapa, lewat doa syafaat ini kami mau berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia, melalui kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, menteri yang terkait
pimpinan-pimpinan di pusat, bahkan sampai di daerah-daerah, bahkan anak-anak Tuhan yang dipercaya untuk memimpin negara kami ini. Kami mendoakan semuanya agar semua ada dalam keadaan damai sejahtera, termasuk juga kerukunan antar umat beragama, dari kami yang beragama berbeda-beda atau suku latar belakang yang berbeda-beda. Kami boleh tetap hidup rukun dan damai di negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan di mana-mana. Berikanlah roh hikmat bagi kami Tuhan, para pelayan dan hamba Tuhan. Banyak gereja Tuhan mungkin yang sampai saat ini juga sulit untuk mendirikan tempat ibadah. Tapi Tuhan Maha Kasih, tolonglah dengan cara Tuhan agar mereka juga dapat mendirikan tempat ibadah dan mendapatkan izin untuk membangun tempat ibadah. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan kami GPIB, baik di tingkat pusat, di tingkat sinodal, pelayanan secara daring yang sampai saat ini juga masih kami lakukan di tingkat musyawarah pelayanan MUPEL Jakarta Barat, atau bahkan juga di Jemaat Sangkakala. Sertai kami juga pelayanan kami ke depan selama 1 minggu ini, termasuk juga para presbiter, para pengurus ke-6 pelayanan kategorial, pegawai yang bekerja, jemaat sektor 1 dan 2, serta jemaat yang sakit. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesabaran dan ketabahan bagi mereka yang merawatnya, yaitu yang sakit Bapak Penatua Lepar, Kurt Patinama. Saat ini juga Ibu Esa Urilal, atau saudara yang boleh kami sebutkan terkasih Bapak Rudi Runtuwene, Bapak Herman Eman. Serta kami mau berdoa untuk keluarga besar Sembiring Sinulingga, dipanggilnya yang terkasih almarhum Bapak Rakut Sembiring di usia ke-80. Sertai juga rombongan dari Kabanjai Sumatera Utara untuk kembali ke Jakarta dengan selamat. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tiap-tiap keluarga, anak-anak kami yang masih belajar secara online, atau ada beberapa juga yang sudah mulai belajar tatap muka. Lindungi kami, anak-anak, juga para guru yang mengajar anak-anak kami, serta keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak keterbelakangan mental, keluarga-keluarga ataupun juga yang disabilitas. Kami juga mau berdoa mereka semua dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga mau menganugerahkan kesukacitaan bagi kami para lansia, para PKLU, para orang tua yang jauh dari anak-anaknya. Kami tetap bersukacita karena ada Tuhan Yesus. Meskipun kami jauh dari anak-anak kami jauh dari cucu-cucu kami. Para duda janda, anak yatim piatu, Tuhan Yesus juga memelihara mereka. Dan akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di dalam pengasihan Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami, dengarkanlah, sambutlah seperti doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk ke dalam pengucapan syukur. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari Matius 6 ayat 3-4 yang menyatakan, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bersyukur semua atas
kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak Ibu jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya bahwa persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, dan marilah kita memiliki kemantapan hati dan yang kedua, iman yang teguh dalam menghadapi berbagai macam peristiwa di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berdiri. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan seteru. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji